Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, aku mau bertanya terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah bertanya. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Siapa kan? Sakina. Jadi sakit untuk keluar kota. Katanya dirawat keluar kota loh. Oh ya Allah, kita doakan semoga Safa cepat sembuh ya. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai garis. Nah, hari ini kita akan belajar membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Oke, KD yang akan kita pelajari di sini adalah 3.3, yaitu membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan tentang garis gambar yang sesuai dengan bentuk dan fungsi garis. Oke, di sini adakah yang tahu fungsi garis dalam gambar teknik? Yang tahu boleh acungkan tangan. Boleh, Farah? Ada yang ya, fungsi garis. Yang secara umum boleh atau yang garis bantu kalau kita mau menggambar pena atau apa lagi. Betul. Terima kasih Farah karena sudah menjawab. Jadi betul ya, menunjukkan garis benda agar terlihat nyata serta sebagai garis tepi. Nah, tadi itu udah disinggung sama Bu Alfa. Lalu ya, uh, kalau di gambar kerja itu garis apa ya? Kalau kita menggambar log itu masuknya ke notasi. Tapi kalau di dalam garis benda itu sebagai garis sepi. Oke, kita lanjut. Lanjut kita uh, di sini Ibu sudah ada beberapa jenis garis. Yang pertama ada garis kontinu tebal, kemudian ada garis kontinu tipis, garis putus-putus, strip titik tipis, strip titik tipis yang dipertebal pada bagian ujung dan belokannya. Kemudian ada strip titik tebal, strip titik dengan titik titik ganda, garis kontinu bebas, dan garis kontinu dengan zigzag. Nah, setiap garis atau titik baik berdasarkan bentuk, ketebalan, dan titiknya mempunyai maksud dan tujuan penggunaannya sendiri. Di sini apakah anak sudah belajar menggambar benang atau belum? Belum ya? Belum. Nah, garis ini nantinya akan apa ya berfungsi untuk uh, pelajaran kita ke depannya karena nanti kalau anak-anak sudah belajar mengenai garis itu akan lebih mudah paham untuk pengerjaan gambar-gambar selanjutnya seperti gambar benang, potongan, detail gambar dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, perbedaan ukuran dari garis merupakan standar internasional yang harus diikuti meski yang kita kerjakan adalah suatu gambar sketsa. Standar garis yang telah dikeluarkan oleh ISO ER 128. Kemudian, di sini ada jenis-jenis garis beserta fungsinya. Pertama ada tebal kontinu, yaitu fungsinya sebagai garis tepi. Ini biasanya garis tepi juga menggunakan garis tebal kontinu. Kemudian ada apa lagi ya? Di denah yang biasanya menggunakan garis tebal itu sebagai garis benda nyata, kemudian ada tipis kontinu sebagai garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis untuk pendek. Kemudian ada tipis kontinu bebas dan tipis zigzag, yaitu fungsinya sebagai garis batas yang dipotong jika batasnya bukan garis bergaris tipis. Kemudian yang keempat ada garis tebal, garis gambar terhalang, garis-garis tipis itu berfungsi sebagai garis lengkung, simetri, lintasan. Kemudian ada garis tipis yang dipertebal ujungnya, garis menunjukkan bidang. Nah, ini nanti garis-garis ini kalian akan temukan apabila kalian sudah uh,
pada tahap mengerjakan gambar kerja dengan. Nah, ini tuh pasti akan berfungsi gitu ya. Eh, Kalau mau garis asli ya, itu harus pakai garis apa. Kemudian kalau kita gambar garis detail potongan itu menggunakan garis apa. Nah, itu semuanya jadi harus dipahami gitu. Kemudian ini dua terakhir ada bergaris tebal. Nah, ini berfungsi sebagai garis yang menunjukkan tempat benda-benda yang harus mendapatkan pekerjaan khusus. Dan yang terakhir ada bergaris negatif, yaitu garis benda atau bagian yang berdekatan batas kedudukan benda yang bergerak dari garis sistem. Nah, ini adalah contoh penerapan di dalam Dena. Nah, garis-garis tipis. Di sini anak-anak ada yang tahu tidak di penerapan dalam Dena, garis-garis tipis itu biasanya digunakan untuk apa? Garis as, garis as, apalagi boleh kasih. Iya, sama-sama. Kemudian ada garis A, garis apa lagi yang tipis? Dimensi, dimensi. Kemudian A, harus diakhir. Oke, pinter ya. Kemudian ada penerapan. Nah, ini garis tebal kontinu. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Fungsinya apa? Simbol. Iya, jadi kalau simbol di dalam DNA itu menggunakan garis tebal kontinu. Fungsinya untuk mempertegas bahwa di dalam satu ruangan ada simbol WC itu berarti oh itu ruangan kamar mandi gitu ya. Terus di dalam kamar ada lemari. Nah, itu juga untuk memberitahu fungsi dan tujuannya. Nah, ini ada contohnya lagi. Nah, ini garis tipis kontinu. Ini juga eh, seperti yang tadi ya, garis arsir, terus garis tipis. Nah, kalau misalkan di plat lantai di dalam DNA untuk kamar mandi, kan biasanya kita gambar ukuran lantai. Nah, itu menggunakan garis apa? Tipis atau tebal? Tipis. Iya, betul. Pinter. Oke, Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Di sini, jadi teknisnya Ibu akan membacakan soal. Nanti apabila anak-anak bisa menjawab, boleh acungkan tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, Ibu mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Sebutkan minimal 3 jenis garis. Acungkan tangan yang tahu. Oke, Asila boleh. Ada garis kontinu tebal, garis kontinu tipis, dan oke, pinter. Jadi betul ya pertanyaan jawabannya, mohon maaf. Oke, terima kasih Asila karena sudah menjawab dengan betul dan tepat. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada sebutkan 2 fungsi garis tipis. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Ayo, boleh Lisa. Ya, betul. Itu sudah lebih dari 2 ya. Terima kasih Lisa karena sudah menjawab. Pertanyaan terakhir, ada apakah garis potongan menggunakan garis apa? Ayo, yang tahu boleh angkat tangannya. Boleh apa garis? Betul ya. Terima kasih kepada Safa dan terima kasih kepada yang sudah menjawab. Oke, kita sudah di penghujung. Tapi sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai kesimpulan dari yang sudah kita pelajari. Adakah yang mau apa kesimpulannya? Oh, oke, kita kan yang paling kelas. Aku boleh untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis garis dan fungsinya. Eh, Contohnya ada garis kontinu tebal itu buat menggambar titik. Lalu ada garis kontinu tipis itu buat menggambar garis art atau garis dimensi.
Kalau ada garis putus itu buat gambar potongan. Dan terima kasih kepada Rafa karena sudah baik untuk menyampaikan kesimpulannya. Ibu rasa di sini anak-anak semuanya sudah paham ya mengenai garis-garis dan fungsinya. Nah, ini Ibu ada oleh-oleh untuk anak-anak semuanya, yaitu pertama ada mencari minimal 5 contoh penerapan garis dalam gambar teknik, dan yang kedua merangkum materi garis sesuai standar ISO. Ibu akan tagih pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dan sudah baik dalam menyimak. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.